Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Automotive Channel. Kali ini kita kedatangan Suzuki Skywave ya. Jadi Suzuki Skywave ini di tempat saya ini teman-teman sangat langka ya, karena memang jarang orang yang punya motor jenis ini. Nah, jadi saya tidak tahu apakah motor ini memang di zamannya ya memang ini termasuk mahal atau bagaimana, makanya tidak banyak yang beli begitu ya teman-teman. Di sini permasalahannya motornya itu ngasep ya, kayak motor 2 tak ya. Jadi tadi waktu datang itu asapnya itu banyak sekali dan bau sekali teman-teman ya. Ini buktinya di sini, karena efek dari motor yang asap itu biasanya busi cepat mati ya, seperti ini teman-teman. Ini businya sudah saya temukan di bawah jok, ini ada 2 biji ya. Nggak tahu mungkin sudah banyak lagi yang busi-busi yang sudah dia buang gitu ya teman-teman. Jadi di sini permasalahan biasa kalau motor ngasep itu teman-teman, biasanya itu di piston ya, entah itu pistonnya lecet, cacat atau bagaimana ya, dan juga bisa di klep atau seal klepnya ya teman-teman. Tapi kalau saya perhatikan tadi di sini suaranya itu berisik di bagian bloknya ya, berarti itu kemungkinan di pistonnya ya, karena memang keluhan juga di keluhan pemiliknya ya. Kadang di saat motor ini ngebut begitu ya, artinya mesinnya itu panas, maka motor ini akan mati total begitu ya, tiba-tiba mati begitu. Itu kalau kita analisis adalah piston yang memuai, jadi macet pistonnya gara-gara lecet itu ya, atau baret di bagian piston dan bloknya ya. Sekarang kita tes aja dulu suaranya seperti apa dan rupanya seperti apa ya, maksudnya 2 tak, kayak 2 tak gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, memang asapnya banyak sekali, dan juga efek ini teman-teman ya, ini adalah akibat ya, asap ini adalah akibat dari piston yang rusak ya, itu ya. Dan juga akibat lain adalah oli yang akan cepat habis teman-teman, oli cepat habis, lalu ada suara berisik ya, dan asap. Ini tempat parahnya kalau kita di lampu merah ya teman-teman. Kalau di lampu merah ini bahaya sekali karena dapat merusak ketentraman masyarakat ya. Nah, oke, di ini suaranya juga di bagian piston yang ngelitik begitu ya teman-teman, begitu. Jadi teman-teman, permasalahan seperti ini sudah pasti ya. Jadi mau tidak mau harus kita bongkar mesinnya. Jadi nggak ada penyebab lain kecuali motor ini pernah dimasukkan oli di knalpotnya ya. Tapi keluhan yang punya motor bukan seperti itu ya. Ini kita pastikan di bagian bloknya bermasalah. Entah itu pistonnya yang lecet atau seperti apa ya. Kita bongkar aja. Oke? Jang, bongkar Jang. Oke, teman-teman, di sini sudah kita buka ya untuk blok sama headnya. Jadi di sini kelihatan memang sudah parah ya. Kenapa saya bilang parah? Ini sudah kotor sekali teman-teman. Memang sesuai sama keluhan yang punya motor ya. Memang ini motornya sudah, maksud saya keterangan pemiliknya, motornya sudah kehabisan oli teman-teman ya. Kelihatan di sini banyak kerak, dan ini klepnya ini sudah saya buka ya. Mana klepnya Jang? Ini klepnya teman-teman. Ini aja sampai di batanya ini keraknya sudah, wah keras sekali ini teman-teman. Ini sudah kayak harus kita gerinda begitu ya. Sebenarnya kita pakai cutter aja, kita buang gini bisa. Ini keras sekali teman-teman ya. Tapi ini nanti kita amplas saja. Nah, ini teman-teman, ini sudah tebal ya, sudah hampir 1 melian ini. Dan juga di sini teman-teman, parahnya lagi di bagian cam sama pelatuk klep di sini ya. Di pelatuk klepnya sudah ndak rata ya, ndak mulus teman-teman. Nih sudah ndak rata. Ini juga ya teman-teman, in-X. Dan juga di bagian noken as teman-teman atau cam, kelihatan di sini ya tuh parah. Ini sudah habis ya, sekitar 0,5 mili ini sudah kena. Ini juga ya. Tapi ini untuk menghemat aja ya, untuk menghemat konsumen, kasihan konsumen kita ya. Nanti kita amplas saja ini biar bisa dipakai lagi begitu ya teman-teman. Jadi kita buang sedikit di sini ya, kita amplas saja sedikit biar
nggak beli begitu ya, nggak beli yang baru. Oke, jadi ini kita bersihkan. Ini ciri-ciri memang jarang rawat oli begitu, artinya jarang diperhatikan penggantian olinya, jadwal penggantian oli. Sampai-sampai ini pernah kehabisan oli ya. Jadi teman-teman, untuk pistonnya seperti ini, cacat sekali ya. Jelas di bagian bloknya juga teman-teman ini sudah cacat ya, begitu, sudah baret. Jadi ini kita kolter ya, kita kolter. Dan juga teman-teman, efek dari piston yang sudah baret seperti ini, yang sudah aus ya, itu pertama teman-teman, mesin cepat panas ya, itu yang pertama. Kedua, mesin kadang kalau sudah agak panas itu mati sendiri ya, overheat lah begitu ya, atau kelebihan panas teman-teman. Ataupun juga motor itu akan macet ya, atau jam begitu ya, karena memang terlalu panas begitu teman-teman. Jadi ini di bagian piston ini mengembang sehingga macet di dalam blok silinder begitu ya teman-teman. Itu adalah efeknya ya. Dan juga efek yang ketiga itu adalah oli cepat habis teman-teman ya. Oli cepat habis karena panas, lalu kadang motor macet, dan juga oli cepat habis ya. Otomatis kalau oli cepat habis ya akan dapat merusak yang lain, dan juga ya sering ganti oli jadinya. Kantong kita jadinya kering begitu ya teman-teman. Jadi ini sudah kita pastikan kita kolter ya teman-teman, kita kolter. Dan untuk di bagian headnya ini ya, nanti kita tutorialkan atau kita kasih videonya juga untuk cara screw clamp ya. Oke teman-teman. Dan ini untuk seal clamp juga sudah keras, jadi kita ganti ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sementara kita pergi kolter ya untuk blok silinder, karena memang di bengkel belum kita punya untuk alat kolternya. Jadi ini kita pergi kolter aja, naik ke oversize 25 teman-teman. Ini masih standar ya, jadi kita naikkan ke oversize 25. Dan sementara itu kita screw clamp teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke penyekiran clamp, tapi kita bersihkan dulu ya biar lebih enak begitu ya. Kita bersihkan dulu lalu kita screw clamp. Oke teman-teman, ini sudah kita kolter ya untuk bloknya. Dan tapi nanti kita bahas blok teman-teman. Di sini kita fokuskan dulu ke bagian cylinder head ya, atau kopnya. Di sini sudah kita bersihkan, tinggal kita skir aja ya teman-teman. Nah di sini sekarang tinggal kita skir clamp tentunya di bagian lubang atau portingnya ya. Di bagian lubang-lubang ini NX-nya sudah kita bersihkan juga teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal kita skur aja. Ini untuk alat skurnya atau dudukannya kita bikin dari bekas rangka ya. Jadi ini rangka, kebetulan di sini kita sering modif untuk GL ataupun Mega Pro, kita bikin jet style ataupun klasikan ya teman-teman. Ini bekas rangka untuk GL Pro ya, itu yang kita buat jadi dudukan skur clamp. Oke dan. Jadi untuk skur clamp ini teman-teman, atau skir clamp ini tujuannya adalah meratakan ya, meratakan bagian permukaan daun clamp yang ini teman-teman dengan setting clamp yang di kop ya, atau di head ini. Tentunya dengan cara kita menggunakan grinding paste atau grinding paste, atau biasa kita sebut amril ya di sini. Nah ini teman-teman, amril yang halus dan kasar. Tapi untuk kalau yang untuk skir clamp yang seperti ini kita pakai yang halus saja ya teman-teman. Sekejang. Dan di sini kita gunakan bor ya teman-teman, alat bor dengan cara selang seperti ini kita sambung menggunakan bekas batang clamp juga ya, ataupun apapun ya, yang penting bisa seperti ini. Dan ini nanti bekas batang clamp ini akan masuk ke bor, dan selang ini sebagai penyambung ke clamp yang akan kita skir ya. Jadi ini untuk tukang skir kita, mekanik kita juga ya di sini, namanya Ijang atau Maulizan ya gitu. Dan ini masih jomblo teman-teman. Dan ini juga mekanik kita satu, namanya Azwandi ya, atau biasa disebut Dandi, Mas Dandi. Ini yang suka herek, jadi motornya di luar sana ya teman-teman, GL 100. Oke, kita lanjut ke tema.
Untuk skir klep ini teman-teman tentu kita gunakan Amril ya, yang sudah kita taruh jang. Ini yang ini ya. Ini aja. Nanti Amril itu kita olesi di bagian daun klep ini teman-teman. Di daun klep ini ya, kita olesi di sini secukupnya ya. Lalu kita naik turunkan teman-teman ya. Contohkan jang, contohkan teman-teman. Jadi khusus untuk teman-teman pemula, daripada pakai tangan ya, capek juga dan juga lama teman-teman kalau pakai tangan. Jadi di sini kita naik turunkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita pakai tangan, misalnya skir klepnya itu bisa sampai setengah jam, tapi kalau pakai bor seperti ini cukup 5 menit saja teman-teman, atau kurang bahkan ini sudah bisa ya. Kita tetesi bensin sedikit ya. Jadi itu fungsinya agar Amril itu tidak lengket teman-teman, dan daun klep tidak panas. Tentu dengan kecepatan bor yang secukupnya, atau tidak terlalu cepat teman-teman. Karena kalau terlalu cepat nanti daun klepnya ya, daun klepnya terlalu panas ya teman-teman. Itu juga dapat merusak daun klep dan setting klepnya. Jadi santai-santai saja, pelan-pelan saja ya teman-teman. Tapi dibandingkan kalau kita menggunakan tangan, itu sudah ribuan kali lebih cepat ya daripada tangan. Seperti itu, terus kita naik turunkan sampai kedengaran suaranya itu halus teman-teman ya, sampai suara di daun klep itu halus. Itu pertanda bahwa Amrilnya sudah lembut ya, begitu. Dan ini untuk bensinnya itu bisa ditetesi 2-3 kali ya teman-teman, agar daun klep tidak panas dan tidak lengket juga ya. Baik teman-teman, ini sudah selesai kita skir ya untuk klep X-nya teman-teman ya. Jadi di sini untuk penyekuran klep in dan X itu caranya sama teman-teman ya. Cuman bedanya di klep in itu lebih besar dan klep X itu lebih kecil ya. Untuk cara penyekurannya itu sama. Oke, ini sudah kita bersihkan. Sudah dibersihkan yang? Ini sudah kita bersihkan dan tinggal kita tes apakah masih rembes atau tidak ya teman-teman. Nah, kita tes dulu. Jadi cara pengetesannya itu teman-teman, pertama bersihkan dulu klepnya ya. Itu daun klepnya itu sudah benar-benar bersih dari Amril. Lalu kita tes, ditekan pakai jari ya, ditekan pakai ibu jari ya, seperti itu ya. Lalu kita masukkan air lewat lubang X ini ya, lubang buang ini. Artinya manapun ya, kalau kita tes di bagian klep X berarti kita masukkan lewat lubang buangnya ya, bensin begitu teman-teman. Jadi caranya seperti ini, kita masukkan secukupnya ya teman-teman, nggak pakai 1 liter ya, cukup sedikit aja. Lalu kita angkat, oke, lalu dibuang. Oke, setelah dibuang teman-teman, kita lihat di lepas yang ya, oke, kita lihat di pinggir klep ini teman-teman, di pinggir daun klep ini. Jadi kalau tidak ada rembes ya seperti ini kelihatan rembes ya. Jadi kalau tidak ada rembesan di bagian daun klep ini berarti skir kita atau skir klep kita sudah berhasil ya. Tapi kalau masih ada rembesan seperti ini berarti itu akan kita ulangi lagi ya. Oke teman-teman. Biasanya kalau dia masih rembes itu biasanya 2 kali pengulangan aja sudah cukup ya. Sudah cukup, sekali udah bagus sekali ya. Dan juga kemungkinan kalau yang rembes sedikit seperti ini ya, kemungkinan ada kotoran sedikit yang masih tersisa di bagian setting klep ini. Oke, kita tes lagi ya. Begitu caranya teman-teman ya. Jadi untuk klep innya juga sama. Oke teman-teman, untuk skir klepnya ini keduanya sudah selesai ya. Jadi bisa kita lihat di sini di setting klepnya ini sudah bersih ya, karena sudah benar-benar bersih kita skir ya klepnya. Jadi di sini teman-teman sekarang tinggal kita pasang aja. Dan ini sudah kita pasangkan seal klep yang baru ya. Untuk pemasangannya di sini teman-teman kita gunakan cara manual tanpa menggunakan alat khusus ya. Kita sediakan lap teman-teman. Lap kita pakai ganjal bagian squeeze di sini ya, atau klepnya ya, sini. Lalu pemasangan per klep, retainer, dan kuku klep. Jadi di sini teman-teman posisi retainer atau kuku klep ini
boleh bebas mana-mana ya, bisa di in atau di X. Lalu di sini seperti yang saya bilang tadi, cara manual, yaitu kita gunakan karet teman-teman ya, karet ban dalam. Kita gunakan kunci busi, ini bekas kunci busi ya teman-teman karena sudah rusak, ataupun bisa gunakan besi berlubang ya, atau pipa ya teman-teman, tapi yang bentuknya seperti ini. Jadi kenapa saya gunakan bekas busi, karena memang lebih tebal ya. Dan di sini sudah kita ganjal menggunakan kertas ataupun kain teman-teman di dalam sini ya, di dalam lubang ini, agar untuk menjaga kemungkinan nanti kuku klep itu tidak mental teman-teman ya. Sini kita gunakan bekas ban dalam teman-teman ya, seperti ini. Kita taruh saja di atas retainer ini, seperti ini teman-teman ya, begini ya. Lalu kita getok menggunakan palu. Jadi ini tidak perlu keras teman-teman ya, santai aja, ini bisa terpasang ya. Dan ini teman-teman tidak merusak ya. Daripada kita gunakan trek khusus teman-teman ya, dari beli begitu ya, kita beli. Ini tanpa beli sudah bisa terpasang sempurna ya teman-teman ya, tuh. Ini sudah terpasang sempurna. Begitu juga dengan yang di sebelahnya ini. Sama, ini harus benar-benar tertahan oleh lap klepnya ya. Lalu per klep, jadi posisikan per yang agak sempit ini ya, yang di bawah, dan renggang ini di atas ya. Retainer, lalu kuku klep, ini sudah terpasang teman-teman ya, tapi kita untuk menempatkannya itu kita pukul pelan aja ya. Nah gitu, ini sudah terpasang sempurna teman-teman, tanpa menggunakan trek klep ya, trek per klep gitu ya teman-teman. Dan juga harganya juga lumayan mahal. Ini tinggal kita pukul aja pelan-pelan seperti tadi itu, di sini sudah bisa terpasang ya. Lalu kita pasang cam teman-teman. Ya ini ya. Tentunya di sini teman-teman sudah kita kasih oli ya di bagian biringnya atau kelaharnya. Saya zoomkan ya biar teman-teman lebih jelas. Ya. Lalu pelatuk klep teman-teman, atau sepatu klep. Jadi di sini kami menyebutnya sepatu klep ya. Ya, ini kita kasih oli teman-teman. Nah, untuk di bagian cam ini bisa kita kasih oli nanti di saat pemasangan ya, di bagian camnya, ataupun sekarang juga nggak masalah. Jadi pakai oli baru teman-teman ya. Dan ini bukan oli gardan teman-teman, atau oli bukan gear oil ya, artinya di matic itu, tapi hanya tempatnya saja ya. Yang ini ya agak sulit ya, kita getok sedikit ya teman-teman. Pakai palu kecil juga nggak masalah. Dan untuk ini teman-teman, untuk sepatu klep ini bebas ya, mau pakai yang ini jadi in, itu jadi boleh, nggak masalah, nggak ada ketentuan ya. Untuk pennya ini teman-teman, untuk pennya ini ya, posisikan yang punya derat itu jadi luar ya. Itu tujuannya agar nanti di saat pembukaan itu gampang, tinggal kita cabut menggunakan baut atau apalah ya, begitu teman-teman. Ini kita pasang, kita getok sedikit. Oke, ini sudah masuk pasangnya. Ini tinggal kita setel nanti klepnya di atas ya. Oke teman-teman, jadi kalau sudah terpasang seperti ini, tinggal kita pasang di motornya. Oke teman-teman, untuk pemasangan bloknya ya. Dan ini pistonnya sudah kita pasangkan ring ya teman-teman.